akan menjelaskan mengenai strategi R&D pada pengembangan produk skincare, baik itu dalam proses analisis dan juga implementasi bersama Ibu Asla Dianti Putri Suherlan. Pada Ibu Asla, kami silakan. Oke, sebentar aku share screen dulu. Boleh jadi host dulu, Mas? Oke, silakan. Oke, sebentar. Oke, udah muncul ya. Sudah? Sudah muncul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, mungkin aku akan sedikit sharing mengenai strategi R&D, terutama yang telah kita lakukan di Dr. Med's Clinic, itu dalam bidang pengembangan produk dan skincare. Nanti kita bakal coba analisis dan implementasinya secara langsung ya. Nanti ini aku akan sedikit bahas dulu mengenai dasar-dasarnya dulu, baru nanti mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bakal diskusi lebih banyak mengenai implementasinya kayak gitu. Nah, sebelumnya, ini ada pengertian dulu dari R&D sendiri. R&D sendiri itu adalah singkatan dari Research and Development. Sering banget nih didengar sama kita R&D gitu terus seru banget ya. Nah, apa sih ya kerjaannya kayak gitu. Nah, kerjanya itu lebih ke riset atau kita tuh bisa mengembangkan produk maupun jasa sebenarnya kayak gitu. Jadi selain di produk kita juga bisa mengembangkan R&D ini di jasa. Apalagi teman-teman juga yang punya klinik nih boleh banget kita coba R&D-in kayak gitu. Nah, kalau untuk di industri skincare sendiri, di perusahaan ini juga kita bertanggung jawab untuk mengembangkan beberapa produk kayak gitu. Ini juga bisa kita lakukan untuk apa ya? Adanya produk baru sesuai dengan market yang kita miliki nanti ataupun produk yang udah ada nanti kita inovasikan lagi atau dikembangkan lagi gitu. Jadi ada dua kategori ya untuk R&D itu ada untuk produk baru dan juga ada produk untuk meningkatkan produk yang sudah ada kayak gitu. Nah, untuk R&D ini kita bertanggung jawabnya yang jelas itu untuk apa sih? Terutama pada produk ya. Kita bahas dulu mengenai produk sebelum membahas tentang jasa. Nah, yang jelas produk pada skincare itu harus aman. Jadi, nggak mungkin dong kita asal-asalan ya mau jual produk, terus misalnya kita juga mau asal-asalan nih jadi produk aba-aba kan nggak mungkin. Apalagi kalau yang namanya ada tim R&D, pastinya itu udah produk yang bakal kita sebar ke pasaran yang luas gitu ya. Nah, yang kayak gitu. Jadi tentunya produk tersebut harus aman digunakan untuk kulit. Nah, nanti ini bisa kita kategorikan juga apakah kulit ini untuk yang berjerawat, untuk yang anti aging, terus misal ada juga kulit yang dengan kategori umur, misalnya ada umurnya ini minimal di 12 tahun ya, atau kan ada juga kan sunscreen yang emang untuk bayi. Nah, kayak gitu. Nah, itu juga kan ada beberapa R&D yang dilakukan di pabrik tersebut ya. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua ada efektivitas atau efektif gak sih produk yang kita keluarkan manfaatnya itu diterima nggak ya sama masyarakat kayak gitu. Nah, ini emang kita perlu riset yang benar kayak gitu. Apakah misalnya jangan sampai tim marketing atau sales sudah menjual kayak misalnya manfaat produk ini tuh untuk mencerahkan, untuk mengurangi, terus bisa mengurangi kering. Customer pun nanti pada akhirnya malah nggak repeat order, nanti tujuannya malah produk nggak laku kayak gitu kan. Nah, makanya di R&D ini juga lebih ke gimana caranya kita tuh harus punya produk yang emang bagus, terus juga menjanjikan tapi emang benar-benar dijanjikan ya, benar-benar kita dapatkan gitu hasilnya. Terus juga dari tim sales sama marketing juga lebih mudah untuk menjualnya. Nanti pada akhirnya gimana? Pada akhirnya produk tersebut laku, produk tersebut laris juga itu akan berpengaruh besar kepada perusahaan yang emang kita udah bangun dari awal kayak gitu. Makanya R&D ini kita harus benar-benar kolaborasi nih antara tim produksi, terus juga tim apa ya, sales untuk market pasarnya mulai dari harga, terus mulai dari apa ya, kebutuhan masyarakat. Sekarang butuh sunscreen seperti apa misalnya. Terus sekarang lagi tren nih sunscreen yang pakai spray atau sunscreen yang physical sunscreen. Nah, itu kan kita juga harus mengikuti tren-tren kayak gitu ya. Maksudnya jangan sampai kayak ya udah
diem-diem aja itu nggak akan mengembangkan juga kayak gitu. Dan yang ketiga juga ini menarik bagi konsumen yang tadi aku udah jelasin juga nih, misalnya sekarang tuh lagi tren yang tadi tuh spray, jangan sampai kita juga terlambat nggak ada produk yang kayak gitu. Terus misalnya sekarang ada moisturizer yang emang bagus banget formulasinya, teksturnya, aromanya, dan banyak disukai sama orang. Nah itu pun kan secara tidak langsung kita dengan mendengar orang lain kayak gitu, kita nggak mungkin juga produk kita tuh terlambat atau produk kita itu gak punya hal yang seperti itu kayak gitu. Sedangkan hal itu lagi tren-trennya yang bakal bisa menjual produk lebih luas kayak gitu ya. Nah, aku jelasin juga untuk ruang lingkupnya. Ruang lingkup R&D itu apa aja sih? Yang pertama, R&D itu pastinya kita meneliti pasar atau kebutuhan konsumen yang tadi udah kita jelasin. Itu biasanya ini mau satu tim R&D itu bisa ada salesnya, bisa ada marketingnya, bisa ada tim produksi atau kefarmasiannya. Karena kan kita juga harus apa ya? Harus cek juga nih kandungannya bagus nggak ya, aman nggak ya untuk kulit yang sensitif, aman nggak ya untuk ibu hamil, aman nggak ya. Nah, jadi banyak hal yang harus kita pertimbangkan gitu. Makanya butuh beberapa tim yang memang eh, apa ya ada di bidangnya kayak gitu. Jadi meneliti pasar ini yang pertama tuh ada tren pasar, terus juga ada kebutuhan konsumen, perilaku pembelian tuh misalnya di Sukabumi ini ternyata pasarnya itu di harga 60.000 sampai 80.000 ya kita nggak bisa dong jual dengan harga 200.000 gitu kan dan mereka cuma punya ada kantongnya segitu berarti kita harus cari produk yang memang bisa memenuhi kebutuhan mereka kayak gitu. Terus mengidentifikasi masalah atau kebutuhan spesifik yang tadi produk tersebut bisa apa ya kayak misalnya sekarang itu lagi panas nih misal lagi panas itu kan cenderung nanti berkeringat banyak jerawat dan lain. Oh, berarti kita kalau mau coba eh, apa ya, mengeluarkan produk baru atau menginovasi produk yang baru akan kita launching gitu kan. Kita berarti harus memenuhi gitu. Oh, sekarang lagi apa ya? Banyak yang jerawat, oh ya udah berarti sunscreen yang kita keluarin itu buat acne kayak gitu. Atau sekarang lagi banyak artis-artis juga yang memang kayak tanam rambut kan nggak mungkin kita tuh harus gak ngikutin yang kayak gitu kan. Nah, dengan walaupun di Sukabumi ini mungkin belum adanya tanam rambut ya yang dipasang kayak gitu. Nah, cuman kan setidaknya kita juga udah mulai kayak cari deh produk untuk rambut karena sekarang lagi tren tanam rambut kayak gitu. Ada vitaminnya enggak, ada serumnya enggak, itu mungkin bisa ngebantu juga eh, masyarakat untuk mempermudah. Apalagi kan kalau tanam rambut kayaknya ada yang takut ditusuk-tusuk. Nah, itu kan mungkin lebih ke produk kayaknya lebih lebih aman gak sih gitu. Makanya kita kalau bisa sebisa mungkin cari produk yang emang aman kayak gitu. Terus mengembangkan produk baru ini juga sama konsepnya kayak yang tadi aku bilang produk baru dan produk yang udah ada namun diinovasikan lagi kayak misalnya aku misalnya punya produk A nih produk A aku udah laku udah ini udah itu cuman ternyata dia itu belum aman untuk kulit yang sensitif kayak gitu sedangkan kayaknya enak ya kalau punya satu produk yang laku terus dia bisa untuk all skin gitu kan. Nah, kayaknya tuh lebih kita bisa inovasi ini. Apakah nanti kita sebagai orang R&D juga dengan apa ya sales mengumpulkan riset-risetnya kayak misalnya ini bagus nih produk, terus bisa nggak ya kalau buat untuk kulit sensitif dan lain-lain. Mungkin nanti bagian farmasi pun ke pabrik akan ngomong kayak bisa nggak ya ada kandungan apa nih yang bisa membantu untuk memenuhi kayaknya biar kulit semua kulit tuh bisa gitu. Nah, itu kan juga sebuah inovasi yang kita lakukan kayak gitu kan. Atau misalnya untuk treatment pun kayak gitu, kayak kita lebih improvisasi misalnya dari segi produknya pengen lebih, apa sih yang bikin treatment itu lebih menarik misalnya dengan namanya glowing ternyata nggak glowing itu kan aneh kan. Misalnya kayak ekspektasinya tuh udah tinggi tentang glowing tapi hasilnya nggak glowing. Nah, itu kan kayak kita harus riset-riset lagi tuh apa sih? Apakah produknya yang bikin glowing? Terus juga apakah misalnya tekanan atau dari lasernya atau lagi alatnya yang memadai gak? Kayak gitu sih. Jadi itu juga RN itu tidak hanya untuk di produk skincare aja sebenarnya kayak gitu. Nah, menguji bahan baku ini juga yang tadi aku udah sampaikan juga ya, menguji bahan baku yang paling efektif dan aman itu yang tadi karena kan kita
kalau di Dr. Med sendiri kan nggak punya pabrik yang benar-benar kita turun ke pabrik kan, makanya kita harus mengujinya dibantu oleh pabrik mungkin kayak gitu. Dan bisa kita lakukan hanya untuk berdiskusi bagaimana nih produk ini bisa laku tapi juga efektif dan aman untuk yang di pasaran kita jual kayak gitu. Nah, membuat sampel produk yang akan diuji lebih lanjut. Nah, ini juga nggak asal-asalan sebagai kayak yaudah bagus nih gitu kan. Kita nggak kayak gitu, tapi ada bukan teknik yang lebih ke sistem yang kita pakai untuk gimana sih caranya kita menguji sampel kayak gitu ya. Nanti aku bakal jelasin juga di slide selanjutnya. Terus untuk yang ketiga melakukan pengujian dan validasi. Ini juga tadi hampir aku jelasin semuanya ya. Ada uji laboratorium, itu pasti nanti di pabrik dia pasti ngasih kayak laporan uji laboratorium. Misalnya, oh SPF-nya itu mengandung SPF 50, 30, terus kandungan niacinamide-nya berapa persen, mengandung apa, itu kan pasti ada uji laboratorium yang mereka kasih ke kita sebagai apa ya, kalau kita bukan produsen sih lebih melanjutkan aja sebagai jembatan masyarakat ya Mas, lebih kayak gitu. Nah, terus juga ada uji klinis. Nah, uji klinis itu biasanya dilakukan kepada manusia. Jadi kan uji itu ada tiga, ada uji praklinis, uji klinis, dan uji praklinis dan klinis. Jadi dua-duanya. Nah, produk itu biasanya dilakukan itu oleh tiga uji itu. Yang pertama kalau praklinis biasanya itu ke hewan terlebih dahulu. Jadi kayak misalnya kita sebelum ke manusia pasti ke hewan dulu seperti tikus, kelinci yang kayak gitu-gitu. Itu ada di uji kefarmasiannya kayak gitu. Nah, itu biasanya untuk obat-obatan secara diminum kayak gitu. Jadi emang harus diuji dulu. Nah, kalau uji klinis itu bisa langsung ke manusia. Misalnya